Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu tentang energi angin. Ini dia materinya. Ya. Sumber energi angin. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang sumber energi listrik, ya. Masih ingatkah anak-anak? Untuk sekarang kita akan membahas tentang sumber energi angin. Sumber energi apa yang membuat kincir angin bergerak? Baik, Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya, kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan kincir angin dari kertas dan plastik. Di sini kita akan memperhatikan bahan-bahan yang harus dibutuhkan apa saja, ya. Nah, yang pertama kita akan membuat kincir angin dari kertas. Bahannya yaitu lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, pin, paku dan paku payung. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Ya. Nah, yang kedua yaitu cara membuat kincir angin dari plastik. Apa bahan yang harus kita butuhkan? Apa yang kita perlukan? Yang pertama bahannya yaitu botol plastik bekas. Boleh dari bekas aqua, boleh bekas minuman yang lainnya, ya. Gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi atau baling-baling. Ya. Kedua, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Ketiga, masuknya baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Keempat, pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Kincir siap digunakan. Nah, di sini ada tambahan yaitu potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri. Badan botol, masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan keselamatan kerjanya dalam membuat baling-baling dari botol plastik. Nah, yang pertama kita harus berhati-hatilah dalam penggunaannya benda tajam. Apa benda tajamnya? Seperti gunting, ya, paku payung, jarum, ya.
lidi, itu sangat benda-benda yang sangat berbahaya. Maka kita harus selalu memperhatikannya, ya. Tidak boleh dipakai mainan. Yang kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Ya, kalau kalian belajarnya di rumah, berarti minta bantuan orang tua, kakak, atau siapa yang mendampingi belajar kalian di rumah. Ya. Nah, yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi atau perintah guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Ya, jadi di dalam proses pembuatannya kita harus selalu berhati-hati, ya, karena di sini peralatannya menggunakan alat-alat yang tajam. Setelah selesai melakukan percobaan, bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas keluar kelas. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Maka kincir anginnya akan berputar. Ya. Persamaan kedua kincir di sini, yang persamaan kincir angin dan kincir air, yaitu keduanya merupakan alat sederhana dan cukup mudah untuk dibuat, tidak menghasilkan polusi dan dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Nah, untuk perbedaan kedua, yang B, perbedaan kincir angin dan kincir air, yaitu kincir angin bergerak menggunakan tenaga angin, sedangkan kincir air bergerak menggunakan tenaga air. Nah, di sini kita akan mengamati kincir angin. Kalau kincir angin, proses kerja kincir angin, ya. Kincir angin mempunyai titik tumpu atau poros pada tangan diameternya dan memiliki bilah. Bilah kincir akan bergerak jika ditiup angin. Semakin kencang angin yang ditiupkan, maka semakin cepat kincir akan berputar. Nah, selanjutnya yaitu kincir air. Proses kerjanya seperti apa? Proses kerja kincir air hampir sama dengan proses kerja kincir angin. Hanya kalau kincir air bergeraknya itu menggunakan air. Ya, itu saja yang membuat perbedaannya. Kincir air digerakkan oleh air dan kincir angin digerakkan oleh angin. Dari bentuk segi baling-balingnya sama, memiliki bilah-bilah juga, ya. Nah, di sini kita akan mencoba menuliskan sebuah laporan hasil percobaannya. Nah, di sini uji energi angin, nama percobaannya, ya. Tujuan percobaannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir. Alatnya seperti lidi, sumpit, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, atau pin paku payung. Ya, ini sama tadi proses pengamatannya seperti langkah-langkah membuat kincir dari plastik dan dari kertas. Lalu di sini ada berdasarkan hasil percobaanmu. Nah, ini harus didiskusikan dengan teman-teman sekelompok. Apa sumber energi kincir angin?
Ya, sumber energinya yaitu angin. Kalau kincir air, sumber energinya yaitu air. Manfaat dari kincir angin dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan untuk bermain sebagai pengubah energi angin menjadi energi gerak. Pada baling-baling, menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum digunakan sebagai alat untuk pembangkit listrik tenaga angin. Nah, manfaatnya di sini untuk kehidupan sehari-hari pada kincir angin bisa menjadikan energi listrik. Ya, pada kincir air juga bisa membangkitkan energi listrik. Ya, dari gerak menjadi listrik. Nah, jadi banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat energi angin digunakan sebagai alat pembangkit listrik, membantu penyaluran air dalam rangka irigasi, membantu proses penggilingan hasil pertanian seperti padi dan gandum, mengeringkan hasil panen, dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Ini merupakan manfaat dari kincir angin nih, kincir angin. Ya. Kincir angin, ini kincir air. Kalau manfaat pada kincir air sebagai pembangkit listrik tenaga air, sama-sama bisa menghasilkan tenaga listrik. Dapat dijadikan objek wisata, sama membantu proses irigasi untuk pertanian dan perkebunan. Digunakan sebagai alat pengering laut untuk membantu menggiling hasil pertanian. Ya, baik, itu saja materi kali ini tentang energi angin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.